tamu spesial kita saat ini adalah tutor dari Kampung Inggris Pare Kediri. Nama beliau adalah Ahmad Ari Dowi. Kita panggil dengan nama Kak Dowi aja ya. Nah, kita persilahkan Kak Dowinya untuk memperkenalkan diri ya. Okay guys, good afternoon everyone. For the first time, let me introduce myself. My full name is Ahmad Arindowi. You can call me Dowi ya. Saya asli dari Pare Kediri. Kita tanya jawab tentang Kak Dowinya dulu ya bentar. Kak Dowi berapa lama sih menjadi tutor di Kampung Inggris? Alhamdulillah, pengalaman saya mengajar di Kampung Inggris sejak tahun 2014 sampai sekarang. Jadi total hampir 6 tahun lebih saya mengajar di salah satu lembaga di Kampung Inggris Pare Kediri. Oke Kak, kita langsung ke poinnya aja ya. Pertanyaan pertama itu, kenapa sih dari dulu hingga sekarang bahasa Inggris itu kurang diminati? Gimana sih pendapat dari kakak sendiri sebagai tutor yang cukup lama sudah menjadi tutor di Kampung Inggris? Bagaimana pengalaman kakak mengajar? Saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa bahasa Inggris kurang diminati? Nah, kenapa sih bahasa Inggris kurang diminati, Kak? Dari dulu materi bahasa Inggris sejak di SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan seperti momok atau monster ya. Seperti musuh besar bagi kalangan member ataupun murid. Kenapa? Karena di pikiran kita yang namanya Inggris itu susah karena bukan bahasa asli kita, melainkan bahasa orang asing. Pertama itu ya, jadi kelihatan oh ini karena bukan bahasa asli kita, jadi sedikit lumayan susah. Yang kedua, dari pengalaman saya, banyak guru-guru yang mengajar di SD maupun SMP, SMA, bahkan di perkuliahan, mereka mengajarkan Inggris tetapi tidak melalui dasaran. Mereka mengajarkan Inggris di materi level 2, pertengahan. Jadi kita nggak tahu dasarannya, kita nggak tahu vocab-vocabnya artinya, tapi sudah mencapai materi yang di level 2. Nah, jadi banyak peserta member berpikiran bahwa bahasa Inggris itu susah karena dasaran yang paling dasar belum dikupas tuntas di situ. Jadi kita ngikutin polanya pemerintah, yaitu SD itu materinya ini, SMP materinya ini, SMA materinya ini. Tapi kita belum tahu dasarnya itu seperti apa, basicnya itu. Jadi kelihatan susah bagi yang SMA, tiba-tiba materi sudah banyak di buku panduan, sudah level atas. Jadi kita bingung, kita nggak tahu artinya tapi disuruh mengerjakan. Itu kesalahan menurut saya karena banyak peserta ataupun member yang merasa susah karena belum tahu yang namanya dasaran. Jadi banyak member-member ataupun murid-murid menjauhi dan membenci bahasa Inggris. Yang kedua, banyak sekali tutor-tutor pengajar bahasa Inggris yang mengajarkan hanya memberi tugas tetapi tidak memanage murid itu bisa. Nah, jadi hanya memberi tugas sehingga terlihat Inggris itu susah, monster, gurunya aja juga nyuruhin aja tapi tanpa memantau skillnya. Itu. Seberapa penting sih bahasa Inggris itu buat kita? Kan sekarang ini anak rada-rada seperti menyepelekan atau bahkan bilang bahasa Inggris itu apa sih pentingnya gitu, buat apa sih? Menurut kakak gimana sih sebagai tutor yang cukup berpengalaman dalam hal ini? Ya, setiap orang memiliki pendapat
yang berbeda-beda. Pendapat saya mungkin berbeda dengan pendapat yang lain. Menurut saya pribadi, seperti kita ketahui, sekarang di new normal, sebelum new normal kita sudah masuk di globalization era milenial, era digital. Nah, semua yang berbau digital pasti ada yang namanya English language. Contoh HP kita menu-menunya pasti ada bahasa Inggrisnya. Ya, itu ya. Jadi mau nggak mau di era sekarang Inggris begitu penting untuk bersaing di dunia globalization ini. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, maka kita akan tertinggal jauh ya. Ilmu-ilmu kita tertinggal jauh dari negara-negara yang lain. Kalau teman-teman ingin keluar negeri, contohnya saya kepingin ke Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, ya di sana ya toleh, ketap-ketip, hanya membutuhkan bantuan teman. Nggak hanya di tempat Inggris lah. Contoh kita ke Mekah, Ka'bah, Arab Saudi. Kalian nggak punya background bahasa Arab, tapi mereka di sana memahami yang namanya Inggris. Kalau kalian tidak tahu sedikit tentang basic bahasa Inggris, ketika mau nanya kamar mandi pun nggak tahu. Mau nanya WC toilet di mana, bingung karena kita nggak tahu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Jadi perlu sekali yang namanya bahasa, apalagi bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sekarang sudah termasuk bahasa internasional. Nah, jadi dimanapun teman-teman berada, di negara manapun, baik di Malaysia, di Inggris, Amerika, di Timur, semuanya pasti memahami yang namanya bahasa Inggris. Tuh. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri, nah, umumnya ada materi TOEFL atau IELTS. Itu pun juga berbahasa Inggris. Itu juga sangat penting. Nah, untuk pertanyaan terakhir, gimana sih caranya biar anak-anak itu minat untuk mempelajari bahasa Inggris? Nah, mungkin dari berapa banyaknya mereka pikir bahwa bahasa Inggris itu ngebosanin. Nah, apakah kakak punya tips untuk membuat bahasa Inggris ini seperti fun untuk dipelajari buat anak-anak? Ini relate dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Gimana sih membuat anak-anak atau peserta murid itu suka dengan bahasa Inggris? Nah, ini menurut saya pribadi. Menurut saya, pertama, guru tidak boleh menekan murid. Sehingga tidak ada crash antara guru dengan murid, tidak ada benturan. Jadi jangan menekan. Kita ketika memberi tugas itu bukan dengan cara oke ya kerjakan ini. Nah, itu kata-kata yang sangat kasar. Kalau nggak saya kerjakan nanti nggak boleh masuk kelas. Nah, itu penekanan, itu cara guru yang salah. Sebenarnya yang baik seperti ini. Contohnya menurut saya, oke teman-teman, siapa nih yang mau sukses? Angkat tangan. Yang ingin sukses, coba bisa kerjakan ini guys. Nah, jadi mereka mendorong mereka itu mengerjakan, tetapi ada sesuatu tanpa pemaksaan. Tuh. Kedua dengan metode, ini sangat penting, metode yang tidak monoton agar murid-murid ataupun anak-anak suka bahasa Inggris. Seperti apa? Nah, seperti mengkombinasikan materi bahasa Inggris dengan metode permainan. Contoh dengan bernyanyi, apalagi bermain. Jadi guru dan murid ikut serta dalam permainannya. Jadi tidak fokus dalam belajar, tapi belajar sambil bermain, sambil bernyanyi. Itu lebih efektif, lebih menarik, lebih menantang, lebih membuat anak didik kita lebih bersemangat dalam belajar.
Itu ya, jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang kepingin belajar bahasa Inggris, pertama jangan sampai teman-teman itu benci. Ya. Kalau teman-teman merasa benci belajar bahasa Inggris, hilangkan bencinya. Coba cintai dulu. Karena apa? Percuma teman-teman belajar tapi hati kalian, pikiran kalian itu benci. Ilmu tidak akan masuk. Ya. Jadi pertama harus buka dulu, cinta dulu dengan bahasa Inggris. Setelah itu baru belajar. Insya Allah ketika hati pikiran sudah membuka, ilmu mudah untuk masuk. Itu guys, dengerin pendapat dari Kak Doi sebagai tutor di Kampung Pare. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa meningkatkan minatnya pada bahasa Inggris. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya sekian. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.